Waktu hatimu terbuka, engkau mengundang Roh Kudus turun, di situ Tuhan hadir. Makanya Yesus berkata, kalau engkau mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu di tempat yang tersembunyi. Amin. Tapi kerjakan karunia itu, jangan dikubur. Karena Alkitab bilang nanti semua akan diambil daripadamu. Waktu kita bertobat, kita ini tidak ada yang benar. Ini loh kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi itu hasil pembenaran dari Tuhan. Semua kita, termasuk saya. Orang saya waktu dijamah Tuhan, saya mau bunuh diri, penuh dosa, hidup saya hancur. Tapi saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia. Itu tahap awal orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ada tahapan, ini loh yang namanya kita tidak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Ya, pertama kali kita bertobat, kita dibenarkan sama Tuhan. Nggak peduli sehitam apapun dosamu. Dikatakan sejauh langit dari bumi Tuhan buang. Ya seperti timur dari barat. Dia membuang semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak diingatnya lagi. Asal kita bertobat. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah mengembangkan karunia. Ya, saya mau tanya, siapa yang merasa punya karunia di dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Ya, yang lain tidak merasa atau belum tahu. Makanya perlu gereja mengkhotbahkan banyak, karena memang banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu duduk di gereja, tapi mereka nggak tahu karunianya itu apa. Ya, jadi tidak pernah dikembangkan dan mereka tuh pikir bahwa kita ini hidup hanya hidup lalu kita mati dan tidak ada apa-apanya. Padahal kita lupa Bapak Ibu. Ya, ada peribahasa berkata, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Jangan sampai kita ini hidup, kita mati hanya tinggalin utang. Ya, sebelum mati semua utang lunas, amin. Kok aminnya sedikit ya, berarti yang utang sedikit ya. Sudah semuanya cash ini di sini ya. Bapak Ibu, marilah kita nih berdoa supaya ketika kita mati, kita meninggalkan kenangan karena semasa hidup kita sudah mengembangkan karunia. Setiap orang yang terlahir di dunia ini itu pasti punya karunia. Tidak ada yang terlahir dengan tidak punya. Makanya harusnya setiap orang tidak bisa berkata gini, saya kan nggak bisa apa-apa Bu. Ya saya ini nggak punya karunia apa-apa. Karunia saya cuma makan tok. Itu bukan karunia ya. Itu makan tuh memang sudah dari sananya. Jadi kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Yuk mari kita buka bersama langsung saja 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita baca. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi saudara, kita ini semua terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bukan hanya pengurus yang baik di gereja. Tidak semua kita terpanggil jadi pengurus di gereja. Dan memang tidak usah semua mau jadi pengurus di gereja. Nanti kacau kalau semua mau ngurus ya. Tapi kita semua, kata firman Tuhan, terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Dengan cara apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kita ini semua punya karunia dan kita harus jadi pengurus yang baik. Ayat yang ke-11 berkata, baca sama-sama. Jika ada orang yang berbicara,
Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mengaktifkan semua karunia yang ada dalam diri kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk hidup, kerja, mati. Ada yang harus kita lakukan dengan karunia. Tadi dikatakan kalau ada orang yang diberi karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, untuk berbicara itu juga perlu karunia. Semua orang bisa ngomong, tapi karunia itu berbicara tidak semua orang punya. Makanya ada yang namanya sekolah public speaking. Ya, itu di situ melatih orang-orang yang punya karunia berbicara, dia semakin diasah karunianya itu supaya kalau dia berbicara itu semakin tertata. Kemarin contohnya saya dengar, cuma lewat saja di IG saya dengar. Ada yang ngajar gini, kalau engkau pingin jadi pembicara, seorang public speaking yang baik, engkau berbicara itu harus dengan senyum. Karena suaranya itu akan terdengar beda. Jadi saudara bayangkan kalau saya khotbah, saudara-saudara, kita ini semuanya ya harus bertobat. Saya pikir-pikir, oh makanya ya ada orang-orang itu dia ngomong senyum terus. Ternyata katanya beda, suara waktu senyum sama suara ngomong begini itu beda. Ya, tapi ini nggak bisa dipraktikkan dalam khotbah. Kalau saya suruh saudara bertobat, maka saya bilang, saudara-saudara, engkau harus bertobat, saudara. Nah, ini nggak ada yang bertobat. Itu mungkin di dunia sekuler. Kalau dia jadi MC, ya, jadi dia bilang selamat malam, saudara-saudara. Ya, yang datang silakan duduk. Nah, itu bisa. Tapi kalau di khotbah tuh nggak bisa. Jadi, tapi orang harus punya dulu dasar karunianya. Karena kalau nggak bisa. Contoh. Kalau saudara bukan karunianya menjadi orang yang berbicara atau menjadi pengkhotbah, jangan saudara memaksakan diri, ya. Karena kenapa? Saya itu pernah teman saya ngomong, Bu, saya kalau persiapan khotbah 3 bulan loh. 1 khotbah? Jadi kalau seperti hari ini saya 5 kali khotbah. Kalau 1 khotbah persiapannya 3 bulan, 5 kali 3, berapa lama itu saudara? 1 tahun saya buat persiapan saja. Itu saya bilang begini, Pak jangan diterusin. Berarti bukan karuniamu. Karena kasihan, kau sudah persiapan 3 bulan, kau pusing. Yang denger makin pusing. Ya enggak saudara? Ya, bayangkan kalau saya berkhotbah, Shalom saudara. Firman Tuhan berkata. Tidur enggak saudara? Tidur kan? Maka ngantuklah semua. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita dengan karunia yang berbeda. Untuk sebuah tujuan kita saling mengisi. Tidak semua dipanggil sebagai pengkhotbah. Tapi setidaknya firman Tuhan bilang, kalau kamu diberi karunia berbicara, maka kamu harus menjadi seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita di rumah, ya contoh, nasihati anak-anakmu, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya karunia, engkau dikasih, bisa ngomonglah, karunia menasihati anak-anak. Ya kamu itu jangan hanya terus mengejar uang, carilah Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ini sudah menghidupkan karunia loh. Amin. Ya, amin saudara. Jangan kau pakai karuniamu itu untuk bergosip. Ya, itu bukan mengembangkan karunia namanya. Saya punya karunia, Bu. Yang terakhir apa? Pengejek. Pengajar, ya. Apalagi ya, penginjil. Yang terakhir pengejek. Nah, itu jangan dikembangkan, saudara. Lalu dikatakan di sana dengan kekuatan Allah supaya kita ini memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat yuk satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang pertama.
Kita baca bersama. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu apa? Mengetahui kebenarannya. Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang kebenaran akan karunia-karunia roh ini. Ayat yang kedua berkata, baca bersama. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, atau tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan, itu roh kuda liar. Kalau Roh Kudus itu pasti mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Di situ dengan jelas dikatakan, kecuali orang itu tidak memiliki Roh Allah, dia tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang keempat berkata di sana, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Ayat yang kelima berkata, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita tidak sama semua karunianya. Ayat yang ketujuh, ayat yang keenam berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Jadi banyak orang bisa punya karunia berbeda, tapi itu bersumber dari satu Tuhan. Dan ingat, karunia tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini, ya, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati juga, sekarang ini banyak ya yang menyesatkan. Karunia dipakai untuk menjual-jual Tuhan. Ya, contoh ya, teman saya bilang, Bu, saya itu ketemu pendeta, saya itu dinubuatin. Ya, dinubuatin karena dia punya karunia nubuat. Dia berkata, Ibu, ya Tuhan bicara lewat saya, Ibu harus sumbang saya 200 juta. Saya bilang aja pret. Ya, banyak yang menjual-jual nama Tuhan, menjual-jual karunia untuk kepentingan diri. Makanya saudara juga hati-hati, jangan jadi Kristen yang suka ngejar-ngejar karunia. Maunya dinubuatin, terus ketemu orang, Pak nubuatin aku dong, tiap hari maunya dinubuatin. Akhirnya tersesat, karena tiap kali ketemu jemaat, apalagi yang dilihat orang kaya, dia panggil, Bu, saya dapat suara Tuhan buat ibu. Iya, seneng digituin. Lain kali kalau ada yang ngomong gitu, bilang aja, saya juga sudah dapat suara Tuhan lewat firman Tuhan. Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Ya, terutama yang begitu. Ya, kalau dia suka bawa orang ke Israel, nanti ada orang-orang yang datang sama saya, Bu, saya dinubuatin pendeta itu loh. Nubuatannya apa? Ibu, Tuhan berkata, Ibu harus ikut saya ke Israel bulan Oktober. Itu marketing, ya, bukan karunia. Jadi saudara juga harus hati-hati. Ya, sekarang orang-orang Kristen itu suka yang mistis-mistis. Akhirnya yang mistis-mistis dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bawa-bawa nama Tuhan, karunia disalah gunakan. Ya, ada lagi, kalau saudara datang dalam doa kami, saya akan bagikan souvenir profetik. Nanti souvenir itu dari Israel. Ya, kalau kayak gitu saya juga besok mau bawa dari Israel salib-salib. Ya, buah-buah zaitun. Tinggal gampang bodoh-bodohin orang Kristen ini. Ini salib dari Israel. Kalau kau pakai, kau merinding-merinding. Ini dijual $100. Maka kayalah saya. Makanya orang Kristen, engkau harus punya pemahaman yang benar. Ya, saya tuh pergi ke Israel, diajak sama tour guide-nya, Bu, saya ajak ibu ke toko perhiasan yang tidak biasa. Kalau saudara ke sana kan pasti ya ke Maher lah, kemana itu udah biasa. Ini toko yang tidak biasa. Saya diajak masuk gang, akhirnya naik
tempatnya eksklusif banget. Bu, ini perhiasan kami, ini baru, belum ada di toko mana-mana. Batu saudara, batu-batu itu yang kayak dulu batu-batu aki kita. Tapi batunya itu masih utuh, belum diolah, cuma dimengkilatin, terus ditempelin satu berlian kecil di situ. Ya, ini harganya berapa? Yang ini dia jualnya itu mulai dari 100 juta, 150 juta, 300 juta. Terus saya bilang, kenapa bisa mahal banget ya? Ini kan cuma batu biasa ya. Di Indonesia juga banyak. Ini beda Bu. Batu ini waktu bait Allah dulu dirobohkan, diangkut pakai truk. Terus dibawa. Jadi kami olah menjadi perhiasan. Kami pasang berlian Bu. Kalau ibu beli ini, siapa tahu ini yang dari ruang Maha Kudus yang ibu dapat. Terus saya bilang, terus aku harus bilang wow gitu. Terus saya mau tanya Pak, kalau saya pakai batu yang dari ruang Maha Kudus, terus saya kenapa? Jadi sakti gitu? Terus saya bisa merasakan hadirat Tuhan gitu? Bapak Ibu hati-hati. Ya, hal-hal yang begini tuh banyak dipakai orang untuk cari keuntungan. Tapi orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran mau dibodoh-bodohin. Dia pikir dengan barang-barang begitu yang dia bawa, dia ambil, terus hadirat Tuhan nempel ke kamu. Ya, Yesus berkata kepada seorang wanita Samaria, nenek moyangmu menjembah Allah di gunung, mereka mencari Tuhan di gunung. Kami mencari Tuhan di Yerusalem. Tapi akan ada saatnya orang tidak lagi mencari Allah di gunung ataupun di Yerusalem, tetapi orang harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, saya ke Israel ditanya, Bu. Saya mau tanya sama peserta, ibu bolak-balik kan ke Israel. Tempat mana yang kalau ibu berdoa itu paling terasa hadirat Tuhannya kenceng? Saya bilang yang saya merinding maksudnya. Padahal ke kuburan juga merinding gak? Lihat setan merinding gak saudara? Ya, saya bilang kamu mau tahu tempat yang paling hadirat Tuhannya kenceng kalau saya berdoa? Di kamar. Loh, bukan di tembok ratapan? Bukan. Bukan di tempat Yesus disalib? Bukan. Di mana? Di kamar. Waktu hatimu terbuka, engkau mengundang Roh Kudus turun. Di situ Tuhan hadir. Makanya Yesus berkata, kalau engkau mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu di tempat yang tersembunyi. Amin. Jadi jangan mau dengan karunia orang bodoh-bodohin saudara. Ya, nanti ada ibadah, dipanggil jemaatnya satu-satu. Ibu yang itu, Tuhan bicara. Sana, semua jemaatnya Tuhan bicara. Gampang sekali ini pendeta dengar-dengar Tuhan bicara. Ya, jadi saudara hati-hati. Karunia itu dipakai, dikatakan untuk kepentingan bersama. Ya, bukan untuk apalagi duit. Ya, tatap mata saya. Ya, Tuhan berkata Bapak harus sumbang saya 1M. Kemarin kan ada tuh ya WA dari seorang hamba Tuhan kepada jemaat yang kaya. Ya, dia pikir semua orang kaya itu gampang keluar duit. Padahal biasanya yang kaya-kaya itu pelit ya. Puji Tuhan di sini nggak ada yang pelit, jadi nggak ada yang tersinggung. Amin. Haleluya 12 kali. Kita lanjut yuk ayat yang ke-8. Kalau ada yang tersinggung puji Tuhan, haleluya 12 kali. Baca bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Iya, ada hikmat, ada pengetahuan. Ayat 9 berkata di sana. Ayat 9, coba baca bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tidak semua orang bisa menyembuhkan. Ya, tidak semua orang punya karunia membangkitkan orang mati. Ayat yang ke-10 berkata di sana.
Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tapi ingat tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Saya pengen kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara, semua karunia itu bisa berkembang, bisa diaktifkan ketika yang pertama Rasul Paulus bilang ini firman Tuhan. Ketika engkau bertobat, itu dulu. Karena banyak orang pakai karunia tapi hidupnya tidak bertobat. Ya, dikatakan Roma 12 ayat yang pertama, baca sama-sama. Saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup kudus. Artinya kita harus bertobat. Ayat yang kedua berkata di sana, ya, janganlah kamu, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, baru saudara, engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kamu bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Ayat yang ketiga berkata di sana, berdasarkan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa Rasul Paulus mendahului dengan ayat ini sebelum dia masuk kepada karunia? Banyak orang berpikir ingin menjadi orang lain lebih daripada apa yang patut dipikirkan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, tujuan saya dalam pelayanan adalah apa, Bu? Satu saat aku pasti bisa membangkitkan orang mati. Saya bilang luar biasa ya. Terus kalau kamu sudah membangkitkan orang mati, gunanya buat kamu apa? Ya enggak. Ya keren aja gitu, saya bisa bangkitkan orang mati. Ya, ini saudara bukan meminta karunia, bukan mengembangkan karunia, tetapi dia mulai memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dipikirkan. Orang kalau kayak begitu nanti lama-lama jadi gila. Saya bilang sama dia, kalau saya nggak muluk-muluk, saya nggak pernah mimpi membangkitkan orang mati. Saya bersyukur kalau saya bisa bangkitkan orang yang mati rohani ini loh. Supaya terjadi pertobatan, hidup rohaninya dibangunkan. Ngapain lu sibuk membangkitkan orang yang mati secara fisik kalau rohaninya tetap mati? Ya, jadi nggak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Ya, akhirnya tiap ada orang mati didoakan supaya bangkit. Ya, jangan dikubur dulu. Mamanya mati, jangan dikubur dulu. Saya akan datang, saya akan bangkitkan. Ya, dia sudah jengkelin, guling-guling, tumpang ketindih di bawah, tengking, tidak bangkit mamanya. Ya, terus ngapa? Akhirnya dikubur kan? Kalau enggak, itu yang Rasul Paulus bilang, tidak usah terlalu muluk-muluk, berpikir sesuatu yang hal-hal lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, iman itu juga adalah karunia.
dari Tuhan. Makanya semakin engkau dekat dengan Tuhan, ya Tuhan semakin tambahkan. Kan ada orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Kalau yang 5 talenta ini dikerjakan jadi 10, 10 dikerjakan jadi 20. Bisa nggak bertambah? Bisa. Ya, tapi orang yang punya 1 nggak dipakai. Alkitab bilang, semua yang ada padamu diambil. Ya, saya ini termasuk orang yang ya punya banyak karunia. Ya, saudara mau ngomong iya atau tidak terserah. Tapi saya merasa itu. Tapi waktu saya belum bertobat dulu, saya tidak menyadari itu. Mungkin ada, tapi saya pakai untuk hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Ya, saya nyanyi di kafe, saya nyanyi di mana. Ya, saya lupa. Setelah saya bertobat, saya mempersembahkan hidup saya yang kudus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mulai lipat gandakan, saudara. Ya, saya ternyata punya suara ya yang gak bagus-bagus banget sih. Ya, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan ya Pak ya. Walaupun yang lain mukanya agak-agak gimana gitu Pak. Kayaknya tidak mendukung ya. Tapi ya nggak fals lah ya. Yang kedua saudara, saya ternyata bisa nyanyi. Saya bisa ciptain lagu loh. Suami saya tuh pemain piano. Ya. Tapi dia nggak bisa bikin lagu. Kadang udah ning ning ting 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 tung tung tang ting tang tung nggak jadi. Ya, saya bikin lagu sekali nyanyi aja. Ya, saya cuma nyanyi ya, mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Suami saya bilang, hebat loh kamu bikin lagu ndak pakai gitar, ndak pakai gini, toto jadi lagu. Ya udah urusanmu, musiknya bikin. Ya, 2 karunia. Ya, karunia melayani. Saya tuh suka melayani. Kalau ada keluarga datang dari Solo, kakak ipar, ya 2 hari datang, 2 hari saya di dapur masak. Suami saya marah-marah. Say, kamu tuh loh, masa tuh saya bilang saya suka cita. Aku senang melakukan itu. Dia bilang, beli aja tuh makanan mereka biar makan. Beli, enggak, saya pengen ngasih yang terbaik. Mereka tuh makan, bukan makanan-makanan yang sudah mereka pernah makan. Saya masak, ya dengan sukacita. Saya senang, walaupun 2 hari kemudian mereka pulang, saya tepar. Tapi saya suka cita. Ya coba saudara kasih kepada orang yang tidak punya karunia. Ya suruh kupas bawang aja mukanya. Ya karena memang beda, nggak bisa. Ya saya seneng, saya masak 2 hari di dapur itu saya suka. Ya dan itu karunia. Saya menyentuh hati saudara. Banyak-banyaklah berbagi dengan orang-orang di sekelilingmu. Tidak ada salahnya saudara ke toilet. Maaf engkau ke toilet, saya lakukan nih sampai hari ini. Penjaga toilet itu saya kasih 100.000. Buat engkau itu tidak berarti. Sering kali waktu saya kasih, yang penjaga toilet itu gini, ya Allah ibu terima kasih. Kita nggak tahu, mungkin itu untuk kebutuhan susu anaknya. Hello, yang bagi kita itu 100.000 mungkin tidak seberapa. Jadi sekarang saya tuh kalau lihat pelayan, saya tuh bilang sama suami saya, anggapan itu anak kita loh. Jadi Bapak Ibu ya, saya menghimbau, tolonglah orang yang susah di sekelilingmu. Lihat orang-orang itu kadang kita dengan gampang marahin pelayan toko. Ya sering kali mungkin dia karena kurang konsen, dia pulang ke rumah. Yang satu cerita, dia setengah mati cari uang karena papanya sudah meninggal. Setiap kali pulang, mamanya ejek, kerjaan apa? Kerjaan coba jadi pelayannya orang. Apa yang kamu dapat? Dia pulang sudah tengah malam, mamanya gituin dia sakit hati. Ternyata di sekeliling kita, kehidupan tuh seperti itu. Saya bilang sama anak saya, itu baru 1 tempat deh yang kamu masukin. Mami sudah dengar cerita dari teman-temannya seperti itu. Saudara, betapa banyak jiwa di sekeliling kita tuh orang-orang yang, ya mereka tuh belum lagi kita masuk ke kehidupan yang lain. Makanya yuk kita nih ya pergunakan karunia yang ada padamu. Lalu ayat yang ke-20, ayat yang ke-4 berkata begini Bapak Ibu.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, kita ini satu tubuh, banyak anggota, dan tidak semua tugasnya itu sama, ya. Berbeda, saudara punya tugas dan saya punya tugas itu berbeda. Tapi kita nggak bisa saling cemburu. Ya, kok dia ya? Saya nggak bisa cemburu kepada pemain keyboardnya. Ya, kok dia ya yang main keyboard bukan saya nggak bisa duduk di situ. Dia juga nggak bisa cemburu kepada saya. Tugas kita berbeda, karunia kita berbeda. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, di sana dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 berkata di sana dikatakan, demikianlah kita mempunyai banyak karunia, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kamu melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tidak semua orang itu bisa berkhotbah. Saya tuh saudara ya ngomong ke suami saya, kamu tuh khotbah, dia bilang. Tapi dia kalau menasihati orang bisa berjam-jam ngomong. Dan orang itu ngomong, terima kasih loh Pak, saya dapat sesuatu loh dari nasihat Bapak. Ya, kalau suruh khotbah dia ngomong, aku bukan kayak kamu, ya. Tapi dulu dia pernah di jadwal khotbah, kami satu keluarga datang, ya. Begitu selesai dia tanya sama anak, tadi papi khotbah gimana? Anak-anak bilang, papi yang khotbah, kita yang kebelet. Terus dia tanya, maksudnya kebelet apa kalian? Kita kebelet nahan, abis ini papi mau ngomong apa ya? Abis ini mau ngomong apa ya? Karena dia sendiri bingung, saudara. Tapi dia punya karunia untuk ya menasehati, ya. Dia bisa ngajarin orang gitu, tapi dia nggak bisa suruh berkhotbah. Ayat yang berikutnya 8 berkata, dikatakan di sana, jika baca bersama, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab ayat yang ke-9 berkata di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau saudara mau mengembangkan karuniamu, Tuhan bisa menambah-nambahkan karunia itu. Ya, saya melihat, saya ini nggak bisa melukis. Saya ya tiba-tiba di masa pandemi, saya bisa melukis. Tuhan menolong kami lewat saya melukis 50 lukisan lebih yang keluar. Ya, 25 juta, 30 juta, 75 juta dibeli orang, 50 juta. Itu karunia saya dapat waktu pas pandemi. Dan siapa yang beri itu, saudara? Roh Kudus Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan itu? Mungkin karena dia lihat saya mau mengembangkan apa yang saya punya. Dan kita mau melakukannya dengan sukacita. Dan ketika saya pas pandemi itu semua orang bingung loh. Saya tuh melukis 1 jam. Ya, jadi lukisan yang 1 kali 1 meter 20 kali 80 1 jam. Sampai pelukis aja bingung. Ibu melukis 1 jam? Iya. Kok bisa? Itu Tuhan loh. Iya, itu Tuhan. Ya, dan sampai akhir pandemi ya, saya akhirnya orang tanya, loh ibu, saya nggak percaya dengan lihat lukisan ibu ini. Kalau ibu tuh nggak pernah melukis waktu kecil, ibu pasti pernah sekolah. No, saya sampai SMA bisanya gambar gunung, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu semua saudara belajar toh? Saya yakin semua lukisan saudara pun begitu kan? Itu saya nggak pernah belajar apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan itu memberikan karunia
Dan karunia itu ternyata yang saya bisa hidup dari situ. Di masa pandemi Tuhan pelihara kami tidak kelaparan. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan, saudara, karena itu jangan malas kembangkan karuniamu. Mulai dari rumah apa? Ya, kalau bapak-bapak suka melayani, enggak apa-apa bantu-bantu istri di rumah. Ya, engkau punya karunia suka bersih-bersih, ya bersih-bersih. Ya, tapi kerjakan karunia itu, jangan dikubur. Karena Alkitab bilang nanti semua akan diambil daripadamu. Ingat Bapak Ibu, satu saat kita akan mati. Waktu kita mati, apa yang akan orang kenang atas hidup kita? Apa? Ketika engkau mengembangkan karuniamu, orang akan ingat itu. Ya, dan sampai kita mati satu saat nanti orang akan ingat, waktu dia hidup, dia itu orangnya gini-gini. Makanya tadi saya bilang di awal, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin utang. Kita buka bersama Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, judul perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus, ya. Ayat yang pertama di sana dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Dikatakan inilah firman dari Dia, dari Tuhan yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Ayat 2 baca bersama, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Aku tahu dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pani yang ada di Taman Firdaus. Ayat ini berkata, siapa bertelinga? Siapa yang bertelinga di sini? Jadi saudara mau mendengar? Coba pegang telinganya. Nggak budek toh? Ya, saudara, dikatakan di sini luar biasa firman ini ya. Jemaat di Efesus, saudara. Ya, ditujukan surat ini. Ayat yang kedua tadi berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ayat 2 coba ditayangkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, jemaat di Efesus ini luar biasa ya. Dikatakan mereka itu yang pertama, Tuhan tahu. Segala yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan ini Tuhan tahu. Sampai ke dalam-dalamannya Tuhan tahu. Dan di sini Tuhan bilang, tuliskan kepada jemaat itu, aku tahu. Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Ya, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jemaat ini baik enggak? Luar biasa enggak? Jerih payahnya, ketekunannya, ya. Pokoknya mereka ini rajin, luar biasa.
Dan Tuhan bilang, aku tahu juga mereka bukan hanya berjeripayah, mereka bekerja baik, pekerjaannya baik, ya tekun juga, semua baik. Bahkan bukan cuma itu saudara, ya Alkitab berkata, Tuhan juga tahu, ya mereka itu tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ya kalau ada orang berbuat jahat rasanya, gitu ya. Ini orang kok jahat ya. Ya kok selingkuh terus enggak tobat-tobat ya. Ini orang kok gini, dia enggak sabar. Bahkan bukan cuma itu, jemaat di Efesus ini telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ada orang-orang yang tampil mengaku-ngaku mereka hamba Tuhan, mereka rasul. Ya kalau ada yang asli selalu ada yang palsu. Benar enggak saudara ya? Tas saudara itu ada yang palsunya. Ya, bahkan ada yang terlihat seperti asli loh. Ya, teman saya bilang, "Nggak usah beli yang mahal-mahal Bu di Plaza Indonesia, beli di Mangga 2 saja." Ya, harganya jauh lebih murah. Kelihatannya asli juga loh, Bu. Itu kulitnya sama loh. Ya, dari China tapi. Ya, kalau itu pakai kulit sapi, yang di China dari kulit ayam. Keripik dong. Ya, sepintas terlihat sama. Tetapi barang yang asli sama yang palsu pasti beda. Dan satu saat akan teruji. Nah, jemaat di Efesus ini, mereka tuh bisa membuktikan loh, hamba Tuhan asli sama palsu. Loh, jemaat di sini bisa enggak buktikan yang asli sama palsu? Ayo, ya ini pendeta asli sama palsu bisa dibuktikan enggak? Tahu enggak bagaimana membuktikannya? Saya juga enggak tahu. Ya, tapi mereka bisa loh. Dan Tuhan tahu, Tuhan bilang, aku tahu bahwa engkau itu telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya mereka bukan rasul. Dan benar kata firman Tuhan, akhirnya benar engkau mendapati bahwa mereka semua itu pendusta. Jemaat di Efesus berhasil membuktikan itu nabi palsu, itu rasul palsu, itu hamba Tuhan palsu. Tuhan bilang, aku tahu dan kau berhasil membuktikan. Ayat yang ketiga bahkan lebih luar biasa lagi, di sana dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini jemaat luar biasa loh, mereka tuh menderita karena nama Yesus, sabar. Dijalani, disyukuri, mereka sabar. Ya, memang ada orang-orang tuh yang memang karunianya menderita. Dan dia sabar. Saya ingat teman suami saya dulu saudara, datang ke rumah. Ya, dia itu ya sebenarnya ada uang, kaya, diberkati. Cuma memang ya dia kalau datang ke rumah itu naik motornya tua sekali. Dia pakai jaket itu jaket hadiah motor Honda yang sudah lusuh, sudah tua sekali. Dia pakai celana coklat. Lalu dia datang, dia bilang sama suami saya gini, tahu enggak celanaku ini? Ini celana pramuka zaman kita SMA dulu loh. Terus saya bilang, iya saya tahu. Itu jaketmu juga jaket hadiah motor jadulmu itu kan. Kalau enggak dikasih hadiah kau enggak punya jaket kan. Lalu saudara satu saat dia bilang begini, ya, dia tuh tiap datang itu bawa rantang, susun gitu ya, di bawah tuh ada nasi, nomor 2 ada sayur bayam bening, terus di tengah di 3 itu tempe tahu goreng sama sambal. Kalau datang ke rumah saya bilang, enggak usah dimakan, saya masak babi rica loh. Lebih enak ini makan. Iya nanti tak makan, tapi ini tetap tak makan dulu. Kenapa? Sayang ya, ini 5.000. Aku tiap hari tuh makannya ini, tiap hari dia makan itu. Lalu saya jengkel lihat dia saudara. Karena orang ini kok menderita sekali loh. Padahal dia tuh enggak terlalu menderita, tapi dia bikin hidupnya menderita. Ada orang-orang itu sebenarnya dia enggak harus menderita, tapi dia sabar menderita. Karena dia cari-cari sendiri itu penderitaan. Ini menderita karena kebodohan ini.
Saya jengkel, saya bilang sama suami saya, aku enak ya lihat dia itu. Jadi baunya kan apek toh. Karena jaketnya jaket dari zaman dulu, celana pramuka zaman SMA dulu masih dipakai. Bukan karena miskin loh. Kalau karena miskin beda cerita. Dia lebih kaya dari kita waktu itu. Punya mobil, rumahnya besar, usahanya besi lagi. Satu kali dia tanya sama saya gini, Kak Debbie, menurut Kak Debbie saya ini karunianya apa? Kenapa saudara tertawa? Ya dengan lantang saya bilang kayaknya kamu tuh karunia menderita. Dia langsung sedih mukanya dan dia pamit pulang. Ya udah aku tak pulang dulu ya. Saya tuh merasa berdosa, saya bilang sama suami saya, aduh saya salah ngomong kali ya. Tapi tadi tuh saya bercanda tuh loh. Ya masa dia masukin hati, gimana ya caranya suami saya bilang biar aja emang bener kok dia karunia menderita. Besok dia datang lagi saudara. Dia bilang sama suami, saya mau ketemu istrimu, mau konseling. Lalu dia bilang begini, Kak Debbie, dia panggil saya Kak, dia menghormati ya. Kenapa Kak Debbie bilang saya karunia menderita? Waduh saya bilang, wah cilaka ini kepahitan dia ini gara-gara omongan. Saya bilang, aduh sorry ya aku tuh cuma bercanda loh. Bercanda. Ternyata masuk di hatinya saudara. Saya minta maaf ya, saya tuh kemarin gak bener, saya tuh cuma bercanda, mulut saya ini memang iseng. Enggak Kak Debbie, tapi memang bener. Wah jadi panjang nih ceritanya, malah bener dia punya karunia menderita lagi. Kenapa? Kemarin tuh loh aku punya uang 100 juta, tak taruh di saham, temen nawari. Saya taruh, habis itu saya berapa bulan ini mau saya minta, dia bilang habis, ludes ndak ada lagi. Terus saya itu kemarin jual mobil, ya karena saya butuh uang untuk dagang karena uang itu sudah saya taruh semua di saham-saham, ternyata hilang semua. Saya jual mobil, ada orang datang mau lihat, dia bilang boleh nggak saya test drive, pinjam kuncinya. Dikasih sama BPKB-nya. Ya orangnya pergi enggak kembali sampai hari ini. Jadi dia tuh ngomong sama saya sambil bercucuran air mata. Dia bilang, iya makanya kemarin waktu Kak Debbie bilang aku karunia menderita, bener. Saya bilang astaga, uang ratusan juta kamu taruh di saham. Terus kau tiap hari makan tempe goreng sama sayur bening. Menderita sekali hidupmu. Saudara, ada penderitaan yang memang dari Tuhan. Tapi ada penderitaan yang memang kau buat-buat sendiri. Nggak sekarang ya. Jadi saudara, penderitaanmu itu karena apa? Karena menderita sendiri atau karena Tuhan? Dikatakan jemaat ini saudara, mereka sabar dan menderita loh. Tapi ini oleh karena nama Tuhan mereka menderita, jelas. Ya bukan karena kayak dia itu uang ada ditaruh di saham, dia makan tempe tiap hari. Kesian kan? Menderita. Ini dikatakan mereka menderita karena nama Tuhan Yesus dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, ini jemaat. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan hebat tanpa dia mengasihi Tuhan, tanpa dia mengandalkan Tuhan. Banyak orang bahkan melayani Tuhan, mereka tidak mengasihi Tuhan lagi. Tapi hebat, ya. Hebat dalam pelayanan, hebat dalam pekerjaan, dalam berbisnis, hebat. Tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang aku mencela engkau? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, entah pekerjaan, pelayanan atau apapun, harus didasari akan kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya ada orang-orang yang melayani tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Bagaimana si orang itu bisa jatuh dari kasih yang semula? Saudara, di dalam proses pertobatan di hidup kita itu ada tahap-tahapan.
Ketika seseorang bertobat, itu ada yang namanya cinta mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, ada 3 tahapan di dalam kasih yang mula-mula itu. Ketika orang bertobat menerima Yesus, yang pertama itu adalah tahap proses ya, dia itu dibenarkan. Waktu orang ketemu Tuhan, dia berjumpa Yesus, ini kita berdosa nih. Ya, lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi saya ini waktu dipanggil Tuhan bukan saya baik loh. Saya ini penuh dosa, saya mau bunuh diri. Tapi Tuhan benarkan saya karena kasih karunia. Makanya saya itu gak terlalu peduli kalau saya misalnya berteman dengan seseorang. Lalu ada yang bilang, ibu berteman sama dia ya. Ibu gak tahu itu dia itu dulu seperti apa. Saya bilang itu kan dulu. Itu masa lalunya. Saya pun punya masa lalu. Tapi kan sekarang dia tidak seperti itu. Sekarang kan dia sudah berubah. Ya mungkin Tuhan sudah lupa dosanya tapi kau masih ingat-ingat. Ya kau yang harus bertobat, amin. Waktu kita bertobat kita ini tidak ada yang benar. Ini loh kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi itu hasil pembenaran dari Tuhan. Semua kita termasuk saya. Orang saya waktu di jamaah Tuhan saya mau bunuh diri, penuh dosa, hidup saya hancur. Tapi saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia. Itu tahap awal orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ini jangan dipakai, diterjemahkan untuk sekarang ya, setelah sudah pelayanan, lalu bersinah, homo, selingkuh, terus ngomong, kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia, pret. Itu sesat itu. Ada tahapan, ini loh yang namanya kita tidak boleh tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Ya pertama kali kita bertobat, kita dibenarkan sama Tuhan. Nggak peduli sehitam apapun dosamu. Dikatakan sejauh langit dari bumi Tuhan buang. Ya seperti timur dari barat. Dia membuang semua dosa dan pelanggaran kita. Tidak diingatnya lagi. Asal kita bertobat. Tapi manusia ingat nggak? Ingat terus manusia itu, nggak mungkin lupa. Karena manusia memang cenderung ingat yang jelek, ya. Makanya saudara saya tuh berteman, ibu nggak tahu ya dia itu ya, ibu nggak tahu ya itu ya. Ya, saya tidak mau tahu. Yang saya lihat dia yang sekarang. Tuhan sudah lupa. Ini namanya proses kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi setelah kita dibenarkan saudara, itu ada proses yang kedua, tahap kedua, kita masuk dalam proses pengudusan. Waktu kita dibenarkan di sini ini, apakah kita sudah benar? Belum, tapi Tuhan yang benarkan kita. Bukan usaha kita, bukan karena kita benar, kita diterima kasih karunia itu maksudnya di sini. Kita dibenarkan karena kasih karunia, tapi kita sudah benar belum? Belum kan? Kita masih berproses. Tapi Tuhan terima kita sebagai anak. Tuhan angkat kita, aku terima kau. Kau memang kotor, banyak dosa. Ya, kita ketemu anak di pinggir jalan, tidak berorang tua. Anak ini kotor, dekil. Waktu kita peluk dia, kita terima sebagai anak, dia sudah bersih? Belum, masih kotor, tapi sudah diterima kan? Karena Bapa membenarkan kita, dia memberi kita kasih karunia, dia angkat hidup kita dari kekotoran itu. Nah sekarang proses pengudusan. Anak ini dibawa pulang, dimandiin toh. Kita yang tadinya belum benar ini, waktu saya terima Yesus, saya ini kan masih pemarah, masih ya tukang gosip, mungkin ada yang masih merokok, ada yang masih mabok, ada yang masih bersinah. Tapi kita sudah diterima Bapa dulu. Setelah kita menerima kasih karunia, kita masuk ke tahap yang berikutnya, itu pengudusan.
Nah di sini nih kita berproses. Kasih mula-mula itu begini. Kita mau berjalan setiap hari dari kekudusan kepada kekudusan. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Yang tadinya kita tukang marah-marah. Hari pertama Tuhan, saya dulu begitu. Waktu saya bertobat, Tuhan, terima kasih Engkau terima aku nih kotor. Aku nih banyak dosa. Saya mulai bikin data list dosa-dosa saya yang terikat loh. Pemarah 1. Ya. 2 apa lagi? Dia penipu. Ya, 3 apa lagi? Ya, semua tulis saudara. Mau perokok, pesina, penjudi, tulis semua. Karena nih kita masih ada dalam diri kita. Tapi Tuhan sudah beri anugerah, dia terima kita. Nah kasih mula-mula itu. Kita nih karena mencintai Tuhan. Kita ingin menguduskan diri kita. Supaya kita ini boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kita menghormati kasih karunia itu. Aku mengasihi Tuhan dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Amin saudara. Makanya ketika Yesus ketemu Nikodemus, Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Dia itu adalah salah satu anggota Sanhedrin. Adalah orang terpilih dari seluruh agama Yahudi. Orang Farisi itu mereka punya sekte yang terkeras, paling fanatik. Kurang apa Nikodemus itu? Guru loh. Tapi waktu ketemu Yesus Tuhan bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Dan dia tanya maksudnya itu apa? Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku lalu lahir lagi? Tuhan bilang kamu seorang pengajar, pemimpin agama Yahudi. Tapi kamu gak ngerti maksud yang aku kasih tahu kepadamu. Yang lahir dari daging itu daging. Dan kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya apa? Kita nih harus dibersihkan. Kasih mula-mula itu saudara. Saya dulu ketika bertobat terima Yesus, setiap hari saya koreksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari amarah. Karena marah itu tidak berkenan loh kepada Tuhan. Kita boleh marah, itu normal. Tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Amin saudara. Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, sakit jiwa saudara. Ya, dan jiwamu itu belum dipenuhi oleh firman Tuhan. Kalau engkau ada dalam kasih yang mula-mula, setiap hari kita nih pengen, Tuhan aku pengen berubah. Aku pengen lebih kudus lagi Tuhan. Aku nih terikat dengan ini, lepaskan aku Tuhan. Itu loh, orang jatuh cinta itu selalu pengen berubah saudara. Makanya dalam sebuah rumah tangga, kalau engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula, ya kacau rumah tangga itu. Karena kasih yang mula-mula itu selalu pengen memberi yang terbaik buat yang dia kasihi. Amin. Suami pengen berubah untuk istri, istri pengen berubah untuk suami. Nah kalau itu sudah ndak ada, ndak mungkin bisa. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita nih pengen beri hidup yang terbaik. Itu jemaat di Efesus, mereka masih bekerja giat, mereka tekun, rela menderita, tapi sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tidak ada lagi sebuah keinginan yang mempersembahkan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku rindu. Saudara, betapa berbahaya loh. Ketika kita ini terus berjalan sebagai orang percaya, apalagi sekarang masuk pengajaran-pengajaran, ya kasih karunia. Tadi saya khotbah di satu gereja, ada jemaat yang tanya, loh Bu, berarti keselamatan itu bisa hilang ya? Dari pihak Tuhan tidak pernah hilang. Kitalah yang membuang keselamatan itu bisa. Karena kita tidak menghargai. Karena kita tidak menghormati Tuhan. Kita hidup sembarangan.
Ya, bisa saudara kita buang keselamatan itu. Kita yang buang. Karena itu hati-hati saudara. Yesus berkata kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang, kamu itu memang begini, rela menderita. Ya, kamu gini, tapi aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Setelah kita ini terus dalam pengudusan oleh Roh Kudus, kita minta Tuhan. Karena saudara hanya orang-orang yang karakternya dibentuk seperti Kristus yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada pemarah nanti masuk surga. Saudara bayangkan kalau orang pemarah masuk surga, oh kacau surga, tiap hari berantem toh. Jadi sekarang ini latihan, amin. Jangan marah-marah, amin. Bilang amin. Tidak usah memandang saya dengan tegang begitu mukamu. Baru aja saya bilang ini sudah marah ya. Di surga tidak ada orang marah-marah, suami istri di rumah belajar latihan jangan marah-marah, amin. Yang rela aminnya, ya. Belajar setiap hari itu banyak memuji Tuhan, senyum. Yang masuk surga itu orang-orang yang banyak senyum. Saudara tersenyum aja berat, jangan mimpi kau masuk surga. Mukanya ketekuk. Jangan. Ayo kita latihan sekarang nih. Kita lagi proses latihan sekarang. Untuk mencapai kewargaan kita yaitu di sorga. Ya, jadi latihan yuk, jangan marah-marah, jangan ini. Dirubah dalam kekudusan menjadi seperti Kristus. Nanti ketika menjelang kedatangan Tuhan, kita masuk di dalam proses kemuliaan. Kita mengalami masa pengangkatan. Siapa yang rindu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita semua rindu. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, hiduplah bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Tuhan bilang selama masih siang bekerjalah untuk upah yang sampai pada kekekalan. Jangan cuma cari uang di bumi. Karena akan datang saatnya malam, kata Tuhan. Di mana kamu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Malam itu bisa bicara tentang kiamat, bisa bicara tentang kematian. Mari kita terus berbuat, Tuhan kuduskan aku. Ya Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima saudara di sana. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan rutinitas kita yang dilihat Tuhan. Buah hidup kita. Kau yang tadinya pemarah sekarang tidak pemarah lagi. Kau yang tadinya tukang selingkuh sekarang gak selingkuh lagi. Yang tadinya homo sekarang gak homo lagi. Yang lesbi sekarang gak lesbi lagi. Yang tadinya kepahitan sekarang gak kepahitan lagi. Engkau penuh pengampunan. Loh saudara, saya ketemu banyak orang. Di Bali kemarin, Ibu terima kasih Bu, saya belajar dari khotbah Ibu. Gara-gara dengar khotbah Ibu sekarang saya mengampuni. Loh itu yang Tuhan mau. Banyak orang sekarang melayani ke gereja jemaat di Efesus. Tapi mereka sudah gak berbuah. Karakternya itu loh gak berubah. Tapi rajin pelayanan. Pelayanan jalan terus, ke gereja jalan terus, semua baik, semua ini. Tapi Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi. Kerinduan untuk terus dipulihkan, dikuduskan Tuhan ini hidupku Tuhan. Masihkah kita punya kepekaan di hati ketika engkau marah sama suami, sama istri, sama anak? Masih ada suara gak di hatimu yang berkata, kau tuh dosa? Nggak usah tanya-tanya pendeta. Bilang Roh Kudus, aku mau aktifkan lagi. Suara itu di hati. Ketika aku melakukan sesuatu yang gak berkenan, engkau bicara, Roh Kudus bicara. Amin saudara. Bicara. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ya,
berlutut di kaki Tuhan. Jangan sampai dia bilang bertobat, lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Dulu kita pertama kali bertobat kan kita tanya sama Tuhan. Kita mau apa-apa tanya, kita datang sama Tuhan. Sekarang kok mau melakukan apa sendiri, gak pernah doa, minta tanda apapun loh saudara. Dalam hal apapun, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tanya sama Tuhan. Apapun, berbisnis apapun, tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau kaki dian diambil artinya apa? Binasa kita. Kaki dian itu cahaya Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau itu diambil artinya apa? Kita binasa saudara. Ya hati-hati, Tuhan bilang. Kalau kita nggak bertobat, kita binasa loh. Waktunya habis, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, jangan hanya kita rutinitas ke gereja setiap minggu, pelayanan setiap minggu. Tapi lakukan ya dengan hati yang masih tetap itu pengudusan kita, pembenaran kita. Kita masih rindu suara Tuhan, kita masih tanya Tuhan, kita masih libatkan Tuhan. Kalau kau marah, denger nggak Roh Kudus ngomong, dosa, dosa, dosa. Amin saudara. Kalau udah nggak denger suara gitu lagi, bertobat loh. Betapa dalam kau telah jatuh. Tapi kalau engkau masih dengar suara Tuhan, ya kita masih tiba-tiba nangis. Kita bisa tiba-tiba, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tegur aku, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku. Kita mau bilang di hadapan Tuhan hari ini, ku cinta Kau Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Ajar kami jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Karena kasih yang mula-mula itu yang Tuhan mau. Bukan soal kegiatan kita. Tapi apakah ada cinta sama Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama saudara.